Kata ibu, ini hanya untuk aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Bangun mas, katanya mau kerja. Ini udah jam 7. Sarapan juga udah siap. Ucapku sambil berusaha membangunkan Mas Ridwan. Aku menggoyangkan tubuhnya cukup kuat agar suamiku itu segera bangun. Tapi bukannya langsung bangun. Mas Ridwan malah hanya menggeliatkan tubuhnya kemudian tidur lagi. Mas, cepat bangun, sudah jam 7. Nanti kalau Mas Andre datang menjemputmu gimana? Kamu belum siap, ujarku lagi. Akhirnya dengan malas, Mas Ridwan membuka matanya dan duduk. Iya ya, berisik banget sih, katanya kesal kemudian berjalan ke kamar mandi. Sementara aku langsung kembali lagi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Alhamdulillah, masih ada yang bisa dimakan pagi ini. Meskipun hanya nasi putih berlaukan tumis daun singkong. 15 menit kemudian, Mas Ridwan sudah selesai bersiap. Dia sudah menuju meja makan rumah kami yang sederhana. Ini mas sarapannya, ucapku sambil menyerahkan piring berisi nasi dan juga tumis daun singkong. Cuma ini aja lauknya, gak ada yang lain? Tanya Mas Ridwan setelah melihat isi piringnya. Iya mas, hanya itu saja. Beras pun tinggal secanting tadi mas sudah kumasak itu, jawabku. Aku bosan, gak mau sarapan ini, ucapnya sambil menggeser piring menjauh dari tubuhnya. Terus mau makan apa mas? Kita udah gak punya apa-apa lagi. Cuma itu yang bisa aku masak. Beras juga udah habis mas, gak ada apa-apa lagi di rumah ini, ujarku lagi. Alah, kamu aja yang kurang pandai mengatur uang. Masa 100.000 sudah habis sih? Baru juga seminggu, ucap suamiku. Mas, bukan aku yang boros, tapi emang semuanya serba mahal sekarang. Kalau kamu gak percaya, sana kamu yang belanja, ucapku. Aku tak habis pikir dengan Mas Ridwan. Bisa-bisanya dia menganggap bahwa uang 100.000 itu harus cukup untuk seminggu. Sedangkan dia mau makannya enak terus. Alah, ngejawab aja kalau kamu dibilangin. Udahlah, kamu makan aja sendiri. Aku mau ke rumah ibu. Aku mau makan di sana aja. Oh ya, hari ini aku gak jadi kerja. Badanku sakit semua. Aku langsung melongo mendengar ucapan Mas Ridwan. Padahal kemarin, dia sangat semangat untuk kerja. Karena memang sudah tidak punya uang. Loh mas, kalau nanti Mas Andre jemput gimana? Kataku berusaha mencegah agar Mas Ridwan tidak pergi. Sudah bilang saja aku lagi sakit, ujarnya sambil melengos pergi dari rumah. Aku hanya bisa beristighfar. Tidak aku sangka. Sudah setahun menikah tapi Mas Ridwan belum berubah juga. Mau sampai kapan begini ya Allah? Gumamku dalam hati. Aku terpaksa memakan masakanku sendiri pagi ini. Walau rasanya sudah tidak karuan, tapi aku harus tetap makan, karena aku harus bekerja. Kalau bukan aku yang bekerja, siapa lagi? Suamiku saja malas-malasan. Itu pasti alasannya saja bilang gak enak badan. Padahal, emang gak mau kerja. Dengan cepat, aku segera menghabiskan nasiku. Kemudian segera bersiap untuk berangkat ke rumah tetangga. Iya, aku kerja apa saja yang penting halal. Biasanya aku disuruh membantu mencuci pakaian, memasak, atau membersihkan rumah. Apapun aku terima itu selagi aku mampu dan halal. Hari ini ada kerjaan di 2 rumah. Alhamdulillah, lumayan uangnya bisa untuk beli beras dan lauk. Yang pertama, aku akan bekerja di rumah Bu Lilis. Pagi ini, dia menyuruhku untuk membereskan rumah dan juga menyetrika pakaian. Assalamualaikum Bu Lilis, ucapku sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Vika, kamu sudah datang. Ayo masuk. Oh ya, selain membersihkan rumah dan menyetrika pakaian, saya minta tolong ya. Sekalian masak ya, soalnya saya mau pergi gak sempat lagi mau masak, ucap Bu Lilis. Baik Bu, jawabku. Tenang saja, nanti saya tambahin upahnya, ujarnya lagi. Aku pun mengangguk, kemudian segera mengerjakan apa yang harus aku kerjakan. Saya tinggal ya Vika, nanti kalau kamu sudah selesai, kuncinya letakkan saja di tempat biasa, ucap Bu Lilis sebelum meninggalkan rumah. Baik Bu, siap, jawabku semangat. Bu Lilis segera berpamitan dan pergi.
Katanya mau menjenguk saudaranya di rumah sakit. Dengan cekatan, aku segera membereskan rumah. Dilanjutkan lagi menyetrika pakaian, barulah masak. Aku menghabiskan waktu sampai siang hari untuk bekerja di rumah Bu Lilis. Setelah selesai, kuletakkan kunci di tempatnya, kemudian beralih lagi ke rumah Bu Nova. Beruntungnya jarak tidak terlalu jauh. Meskipun terik, aku tidak terlalu kepayahan. Sesampainya di rumah Bu Nova, beliau sudah menunggu. Maaf ya Bu Nova, tadi saya harus ke rumah Bu Lilis dulu. Ada tambahan kerjaan juga jadi lama. Ucapku meminta maaf. Iya, nggak apa-apa Vika. Saya santai kok. Ya sudah sana masuk, kerjakan pekerjaanmu. Ucap Bu Nova sambil tersenyum. Dan tetap fokus ke layar laptopnya. Karena memang bosku yang satu ini bekerja dari rumah. Jadi hari-hari selalu memegang laptop. Aku segera mengerjakan pekerjaanku. Di rumah Bu Nova, aku membereskan rumah dan mencuci pakaian. Kalau di rumah Bu Nova ini, pakaian tak pernah dilipat. Karena setelah dicuci langsung digantung. Jadi tidak kusut. Setelah kering langsung masuk lemari. Palingan saat-saat tertentu saja beliau menyuruhku menyetrika pakaian-pakaian yang sekiranya kusut dan akan dipakai untuk pergi. Cukup 3 jam saja aku bekerja di rumah Bu Nova. Setelah selesai, aku segera berpamitan untuk pulang. Tak lupa, Bu Nova memberikan upahku hari ini. Ini ya Lis, saya tambahin sedikit untuk kamu beli jajan. Ucapnya sambil menyerahkan uang Rp60.000. Terima kasih ya Bu Nova, terima kasih banyak. Ucapku tersenyum semeringah. Iya sama-sama. Ya sudah, pulanglah istirahat, katanya lagi. Aku mengangguk dan segera pergi. Hatiku benar-benar lega. Karena aku tak bingung lagi soal beras. Aku sudah bisa beli dengan uang ini. Dan upah dari Bu Lilis bisa aku tabung. Sebelum pulang, aku mampir dulu ke warung Bu Endang untuk membeli beras dan juga sayuran. Bu, berasnya sekilo ya. Sama tahu, tempe, dan juga kangkung 2 ikat. Ucapku. Iya, sebentar ya Vika, jawab Bu Endang. Tak lama kemudian belanjaan yang aku minta sudah siap. Aku segera membayarnya. Alhamdulillah masih ada sisa, bisa aku tabung. Gumamku senang. Karena siapa lagi yang akan memikirkan nasibku jika terjadi apa-apa denganku nanti, kalau bukan diriku sendiri. Jadi uang tabunganku bisa aku gunakan ketika situasi urgent dan penting. Sesampainya di rumah, kulihat Mas Ridwan belum pulang. Aku segera memasak untuk makan malam nanti. Walaupun bukan menu yang spesial yang aku masak, tapi setidaknya bukan daun singkong lagi. Semoga Mas Ridwan mau makan di rumah. Azan maghrib pun berkumandang, tapi suamiku itu belum pulang juga. Kalau lagi bete, pasti dia betah sekali di rumah ibunya. Seharusnya hari ini dia kerja dan dapat uang. Malah malas. Batinku kesal. Aku sudah menikah dengan Mas Ridwan selama 1 tahun. Selama itu juga, suamiku itu aneh dan pemalas. Dia kalau sudah punya uang tidak mau kerja. Baginya, memberiku uang 100.000 harus cukup untuk seminggu. Dan menurut dia itu sudah sangat besar. Dan seharusnya uang itu cukup untuk memenuhi semuanya. Padahal di zaman sekarang, uang 100.000 hanya dapat apa? Semua serba mahal dan semua serba beli. Andai aku punya kebun, mungkin aku bisa bertanam dan bisa menghasilkan uang dari sana. Tapi sayangnya, Mas Ridwan tidak punya tanah selain yang dibuat rumah ini. Halaman rumah juga sempit. Hanya cukup ditanami singkong dan beberapa cabai serta sayuran lainnya. Tapi karena pupuknya tidak teratur, sayuran yang aku tanam banyak yang mati. Jadi mau tidak mau, aku harus tetap beli. Ya mungkin juga aku yang kurang pandai, karena memang tidak ada basic menjadi petani. Karena sejak lulus SMA, aku bekerja di pabrik. Jadi, dunia pertanian aku tidak begitu paham. Setelah 3 tahun bekerja di pabrik, aku dipinang oleh Mas Ridwan. Kami pun menikah. Sebenarnya orang tua aku tidak setuju, karena melihat kalau ada yang tidak beres dengan Mas Ridwan. Tapi aku tetap ngotot, karena aku mencintainya.
Dan sekarang aku menyesalinya. Aku menyesal sudah tidak percaya dengan ucapan orang tuaku. Aku menyesal sudah menentang mereka. Andai aku menurut kepada orang tuaku, pasti hidupku tidak semenderita ini. Dan penyesalanku semakin berlanjut karena aku belum sempat meminta maaf dan orang tuaku keburu meninggal dunia. Iya, semenjak menikah dengan Mas Ridwan, aku tinggal dengannya. Tak diizinkan pulang ke rumah orang tuaku dengan bermacam alasan. Pernah waktu itu, karena orang tuaku sakit, aku ingin pulang diam-diam. Tapi ketahuan dan ujung-ujungnya kami bertengkar dan aku dimarahi. Jadilah, aku hanya bisa mengirimkan uang sedikit untuk orang tuaku berobat. Tapi sayang, 1 bulan setelah aku mengirimkan uang untuk mereka, aku malah mendapat kabar lagi kalau keduanya sudah meninggal. Karena waktu itu bapak dan ibuku sama-sama sakit. Dan qadarullah, mereka dipanggil dalam waktu yang berdekatan, hanya beda 1 jam saja. Bapakku dulu yang meninggal, baru ibuku. Aku sangat terpukul dengan pergian mereka. Karena aku sudah menjadi anak yang durhaka. Tapi semua sudah terlambat. Aku belum sempat meminta maaf kepada orang tuaku. Dan sampai kapanpun, aku akan menyesali hal ini. Aku juga sempat berpikir, mungkin apa yang aku alami adalah bentuk karma yang harus aku terima karena sudah durhaka kepada kedua orang tuaku. Setelah selesai sholat maghrib, aku mendengar suamiku mengucapkan salam. Aku segera menyambutnya. Dengan senyum sumringah, aku mencium tangan suamiku. "Udah pulang, Mas?" Ucapku basa-basi. "Iya," jawabnya singkat kemudian lanjut masuk ke dapur. "Kamu bawa apa itu, Mas?" tanyaku. Karena di tangan Mas Ridwan ada bungkusan plastik. Karena plastiknya berwarna bening, aku bisa melihat kalau itu sepertinya gulai ayam. "Ini gulai ayam dari ibu," jawab Mas Ridwan. Aku sangat senang sekali, karena aku bisa makan enak malam ini. "Ayo makan Mas, aku udah masak," ucapku semangat. "Iya, ini tuang ke mangkuk," perintahnya, sambil memberikan bungkusan kresek itu kepadaku. Aku segera menuangkan gulai ayam. Tapi, kenapa cuma sepotong, batinku. Mas Ridwan tanpa menawariku, ia langsung mengambil nasi dan memakan gulai ayam dari ibunya. Ia juga mengambil tempe goreng yang aku masak tadi, serta sedikit sayur kangkung. "Mas, ibu cuma bawain 1 ya?" tanyaku. "Iya," kata ibu, "ini cuma untuk aku." Jawabnya terus saja mengunyah. Aku hanya bisa menelan air ludahku. Tega sekali mertuaku. Dia sama sekali tidak ingat denganku. Atau memang dia tak rela jika masakannya aku makan. Kupikir mertuaku sudah berubah, tapi ternyata tetap sama saja. Iya, aku sadar diri kalau mertuaku itu memang tidak menyukaiku. Aku tidak tahu alasannya. Mungkin karena aku dari keluarga miskin, jadi beliau bersikap begini. Tapi kan Mas Ridwan mencintaiku, dan kami saling mencintai. Apakah salah jika kami ingin bersama karena saling mencintai? Tapi ya sudahlah. Aku hanya bisa menahan rasa sesak di dada ini. Karena merasa dibedakan dan dikucilkan oleh mertuaku sendiri. "Oh ya Vika, tadi ibu bilang besok mau ada yasinan di rumah ibu. Kamu disuruh bantu masak," ucap Mas Ridwan dengan tetap masih mengunyah makanannya. "Iya Mas," jawabku pelan. "Kenapa? Kamu gak mau bantuin ibu ya?" tanya Mas Ridwan curiga. "Enggak kok, aku mau bantuin ibu." "Emang ada? Aku bilang aku gak mau bantuin ibu," ucapku tegas. "Enggak sih, tapi jawabanmu kayak kamu malas gitu, gak ikhlas gitu," tanyanya. "Itu perasaanmu aja Mas," jawabku malas. Aku segera melanjutkan makanku dan menghabiskan nasi yang ada di piring. Aku makan hanya dengan sayur kangkung dan tempe. Tapi alhamdulillah ini sudah nikmat. Meskipun aku tetap ingin memakan ayam yang dimakan oleh Mas Ridwan. Manusiawi bukan? Karena aku sudah lama tidak makan enak seperti itu. Semenjak menikah dengan Mas Ridwan bisa dihitung jari, aku makan makanan enak. Bukan karena beli sendiri. Biasanya dikasih tetangga, atau karena tetangga ada hajatan. Itulah aku baru bisa makan enak. Kalau beli sendiri mah mana bisa. Uang yang dikasih suamiku saja pas-pasan, bahkan sangat kurang. Selesai makan,
Aku segera membereskan piring-piring kotornya, lalu melaksanakan sholat Isya karena sudah waktunya. Setelah itu aku tidur untuk istirahat, karena besok pagi aku harus ke rumah mertuaku lebih awal. Kalau aku kesiangan sedikit saja, pasti ngomel, dan aku dibilangin yang tidak-tidak ke tetangga. Keesokannya, "Mas, bangun mas, sudah siang," ucapku. "Apa sih bangunin aku? Siang juga ngapa sih? Aku kan gak ngapa-ngapain, aku mau tidur masih ngantuk," jawabnya sambil menepis tanganku. "Mas, kamu gak mau kerja?" tanyaku lembut. "Enggak, kan masih ada beras, kenapa harus kerja? Kamu kemarin habis beli beras kan?" tanyanya. Aku tak tahu, Mas Ridwan tahu dari mana aku habis beli beras kemarin. Padahal dia tidak memeriksa dapur. Aku mulai mengingat-ingat, dari mana Mas Ridwan bisa tahu hal ini. Oh iya, kemarin pas aku pulang beli beras, aku ketemu sama Bu Dewi. Bu Dewi kan biang gosip di kampung ini. Pasti dia yang mengadu ke mertuaku. Lalu mertuaku yang bilang ke Mas Ridwan. "Jadi maksud kamu kalau kita udah punya beras, kamu gak kerja?" tanyaku kesal. "Ya kenapa harus kerja? Kan masih ada beras, masih ada yang bisa dimakan," jawabnya ketus. Kemudian menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhnya. Aku hanya bisa menggigit bibirku menahan emosi. Setelah itu, ku tinggalkan suamiku dan pergi ke rumah mertua. Tak lupa aku sudah berteriak untuk berpamitan. Jengkel sekali rasanya. Sesampainya di rumah ibu mertua. "Jam segini baru datang. Kamu niat gak sih bantuin ibu?" sambut mertuaku dengan omelannya. "Emangnya kenapa, Bu? Ini kan masih 6:30. Jawabku tak mengerti. Emangnya ibu mertuaku maunya aku datang jam berapa? "Kamu pikir 6:30 itu masih pagi? Harusnya kamu datang setelah sholat subuh. Jadi bisa bantuin ibu masak untuk sarapan," jawabnya lagi kesal. "Ya sudah Bu, maaf. Aku nggak tahu," jawabku. Nggak tahu," katanya lagi marah. "Ya sudah sana, cuci ayamnya," suruhnya dengan nada ketus. Aku segera berjalan ke belakang rumah, karena biasanya di situ untuk membersihkan ayam. Untungnya ayamnya sudah dipotong-potong, jadi tinggal dibersihkan saja. Cukup banyak juga ayam yang harus dibersihkan, mungkin sekitaran 15 kilo. Karena memang, kalau di kampungku yasinan itu makannya prasmanan, dan warganya cukup banyak. Jadi masaknya juga harus banyak. Aku mencuci ayam itu sendirian, hingga setelah agak lama, barulah datang seseorang untuk membantu. Itu adalah tetangga sebelah rumah ibu. Mbak Vika dari tadi ya? Soalnya ini udah mau selesai," tanyanya sambil melihat ayam yang aku cuci. "Iya Bu Ros, dari tadi," jawabku sambil tersenyum. Bu Ros segera membantuku mencuci ayam sampai bersih dan selesai. Setelah itu kami membawa ke dalam untuk dimasak. "Vika, itu, kupasin tuh bumbunya," ujar mertuaku sambil menunjuk sebakul bumbu yang sudah ia siapkan. "Bu Narmi, apa tidak sebaiknya Vika istirahat dulu? Lihat tangannya sampai keriput gitu karena nyuci ayam sendirian dari tadi," kata Bu Ros membelaku. "Gak apa-apa lah Bu Ros, dia sudah biasa begitu. Sudah sana, kupasin bumbunya," ucap mertuaku lagi menyuruhku. Aku hanya diam, lalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dari sudut mataku, aku bisa melihat kalau Bu Ros menggeleng. Mungkin beliau tidak menyangka dengan tanggapan mertuaku. Bukan hanya aku dan Bu Ros yang membantu ibu memasak, tapi ada dua tetangga lainnya. Satunya Bu Dewi, tetangga julid, dan juga satunya lagi Bu Ningsih. Bu Ningsih adalah seorang istri tentara. Beliau sangat bijaksana sekali dalam menanggapi semua hal. Tapi sayang, saat Bu Ros menyarankan hal itu tadi, Bu Ningsih tidak ada di sini. Beliau sedang ke depan mengambil daun jeruk. "Vika, kamu udah makan belum?" tanya Bu Ningsih tiba-tiba yang baru datang. Sudah Bu, tadi di rumah," jawabku. "Kok di rumah? Di sini udah sarapan belum? Kami semua udah sarapan," tanyanya lagi. "Iya Vika, kamu udah sarapan belum? Tadi sebelum bantuin kamu nyuci ayam, saya sudah sarapan," timpal Bu Ros.
Belum sempat aku menjawab, ibu mertuaku sudah datang dan segera menanggapi ucapan tetangganya itu. Kalau Vika itu mah sudah makan di rumahnya, pasti masih kenyang dia, ujar mertuaku. Bu Ros dan Bu Ningsih hanya bisa saling menatap. Gak bisa gitu dong Bu Narni. Kan Vika bantuin di rumah ibu, seharusnya ibu kasih makan dia. Kasian, dari tadi sudah nyuci ayam sendirian. Kalau dia lapar, ya gak apa-apa kan makan lagi, kata Bu Ningsih membantah ucapan mertuaku. Mertuaku hanya diam, tidak berani menanggapi ucapan Bu Ningsih. Sudah Vika, kamu istirahat dulu, sarapan dulu, ujar Bu Ros. Aku pun menurut, karena ini kesempatanku untuk bisa makan. Kalau aku menolak, pasti sampai sore, aku tak akan diperbolehkan makan. Aku segera berdiri dan mengambil nasi juga lauk secukupnya. Menunya sangat enak. Ibu mertuaku masak udang campur pete dan juga sayur capcay. Aku hanya mengambil sedikit-sedikit saja lauk-lauk itu. Aku tidak berani, karena sekarang saja ibu mertuaku sudah melirik tajam. Dengan cepat, segera kuhabiskan nasiku agar bisa segera melanjutkan pekerjaan. Alhamdulillah, setelah seharian berkutat di dapur, masakan yang kami buat sudah selesai. Ada semur ayam, sambal jengkol, dan juga tumis kacang campur ati. Setelah semuanya siap, dan semua peralatan juga sudah selesai dicuci, ibu mertuaku membungkuskan lauk dan nasi untuk tetanggaku. Tapi, untukku tidak ada. Aku sudah biasa begini, karena setiap kali membantu di rumah mertuaku, aku tak pernah mendapat bagian. Beliau itu seolah sangat takut sekali, dan juga tidak ikhlas kalau aku memakan makanannya. Semuanya sudah beres. Aku berniat pamit pulang untuk mandi, dan selepas maghrib nanti kembali lagi ke sini. Ibu, aku pamit pulang dulu ya, mau mandi, ucapku. Ya sudah sana, cepat ya, jangan lama-lama nanti kesini lagi. Iya bu, jawabku. Ketika aku lewat depan, aku melihat kalau Mas Ridwan sudah ada di rumah ibu. Mas, anterin aku pulang yuk, pintaku ke Mas Ridwan. Pulang aja sendiri, jawabnya ketus. Kok kamu gitu jawabnya, Wan? Itu kan istrimu minta diantar pulang. Ini sudah mau maghrib loh, ujar ayah mertuaku. Biarlah Pak dia pulang sendiri. Nggak jauh juga kok, jawab Mas Ridwan. Kamu ini Wan keterlaluan. Ya sudah, biar bapak saja yang antar. Ayah mertuaku segera beranjak dari duduknya, lalu mengambil kunci motor Mas Ridwan dan mengantarku pulang ke rumah. Makasih ya Pak, ucapku setelah sampai. Sama-sama, Nduk. Nanti kamu kesananya mau dijemput apa bagaimana? Tanya bapak mertua. Gak usah Pak, nanti Vika jalan saja, jawabku. Jangan, nanti biar bapak bilang ke Ridwan ya suruh jemput, ujar mertuaku. Iya Pak, jawabku tak yakin, karena pasti Mas Ridwan tidak mau menjemputku. Benar kan? Setelah aku selesai sholat maghrib, Mas Ridwan tidak menjemputku juga. Itu artinya aku akan jalan sendirian ke rumah ibu mertua. Untung jaraknya tidak terlalu jauh. Mungkin sekitar 1 kilometer. Aku agak berlari agar cepat sampai. Kamu kok lama banget sih Vika? Katanya habis maghrib mau ke sini. Ini sudah lewat jauh sekali. Tanya mertuaku menyambutku yang baru datang. Maaf Bu, kan Vika jalan, jadi lambat, jawabku. Alah, alasan saja. Sudah sana, cepat bereskan piring-piring dan gelasnya, perintah mertuaku dengan ketus. Aku segera melaksanakan apa yang dia suruh. Aku menyiapkan piring-piring yang akan digunakan untuk makan nanti dan juga gelas-gelasnya. Kalau malam begini memang tidak ada yang datang membantu, jadi hanya aku dan ibu mertua saja. Tapi kebanyakan aku yang mengerjakan. Kalau ibu mertua hanya menyuruh-nyuruh saja, sesekali saja melakukan hal yang ringan. Acara yasinan pun sudah dilaksanakan dengan lancar. Para warga yang datang pun makan dengan lahap. Itu bisa dilihat dari sedikitnya nasi yang tersisa di piring mereka. Vika, kamu jangan pulang sebelum semuanya bersih, perintah ibu mertua.
Iya bu, jawabku. Sebenarnya ingin membantah, tapi sudahlah. Aku segera membereskan semua piring-piring kotor itu lalu mencucinya sampai bersih. Di sela-sela mencuci piring, perutku terasa lapar dan perih. Karena dari tadi sore aku belum makan apa-apa. Ingin makan tapi tidak mungkin. Ibu mertua pasti tidak mengizinkannya. Dengan cepat segera aku selesaikan pekerjaanku agar bisa makan di rumah nanti. Ridwan, sini. Ucap ibu mertua memanggil Mas Ridwan anaknya. Iya bu, ada apa? Ini, lauk untuk kamu. Ucap ibu mertua sambil menyerahkan kresek ke anaknya. Sama sekali beliau tidak memikirkan perasaanku. Aku yakin, lauk yang diberikan itu hanya boleh dimakan oleh Mas Ridwan, dan aku tidak boleh makan sedikit pun. Makasih ya bu, jawab Mas Ridwan kemudian kembali lagi ke depan. Ya sudah bu, Vika pamit ya. Udah selesai semuanya. Ucapku. Ya sudah, sana pulanglah. Jawabnya sambil mengibaskan tangan. Kata terima kasih pun tak keluar dari mulut ibu mertuaku. Memang seperti itu beliau. Sama sekali tidak mau menghargai usahaku dan menghargai bantuan yang aku berikan. Mas, ayo pulang. Ucapku mengajak Mas Ridwan. Duluan saja. Jawabnya enteng. Sama sekali dia tidak memikirkanku. Kalau dia menyuruhku duluan pulang, itu artinya aku harus jalan kaki lagi. Padahal, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Karena takut jalan sendirian, akhirnya aku duduk di teras sambil menunggu Mas Ridwan. Kamu ngapain di situ? Pulang saja duluan, ujarnya. Aku takut mas kalau jalan kaki, jawabku. Apa sih yang ditakutin? Gak ada apa-apa pun. Katanya tidak difikir terlebih dahulu. Tapi ini kan sudah malam mas, aku takut, sudah jam 10 loh. Ucapku lagi. Alah, kamu itu alasan saja. Kalau kamu gak mau pulang sendirian, ya sudah, terserah. Mendengar jawaban itu, aku merasa sangat sakit hati sekali. Akhirnya aku beranikan diri untuk pulang seorang diri dengan berjalan kaki. Alhamdulillah, meskipun aku takut sekali, tapi aku sampai di rumah dengan selamat. Aku segera membersihkan diri dan sholat isya kemudian tidur. Rasanya lelah sekali seharian. Andai aku mendapatkan ucapan terima kasih, pasti aku tidak akan selelah ini. Ini bukan hanya lelah fisik, tapi juga lelah hati. Keesokan paginya aku bangun, namun tak kudapati Mas Ridwan di sampingku. Kemana dia? Apa tidur di rumah ibu ya? Batinku. Tapi aku tak bisa menghubunginya karena aku tak punya ponsel. Ya, semenjak menikah dengan Mas Ridwan, ponselku yang rusak tak bisa diganti dengan yang baru atau diperbaiki. Karena waktu itu ponselku tidak sengaja jatuh, layarnya pecah, jadi tidak bisa digunakan. Astagfirullah, aku harus cepat-cepat bereskan rumah. Kan hari ini aku harus kerja. Ucapku sambil menepuk jidatku karena aku lupa. Kalau Bu Ros memintaku untuk membersihkan rumahnya. Aku segera memasak sarapan seadanya. Hanya ada nasi putih dan juga sambal. Karena lauk yang kubeli kemarin sudah habis. Hanya tersisa beras saja dan juga cabai. Itu pun hari ini sudah habis. Kalau aku tak bekerja, Mas Ridwan mana ada memberiku uang untuk beli beras. Selesai beberes, aku segera ke rumah Bu Ros. Dan sampai sekarang juga, Mas Ridwan belum pulang. Sebelum masuk ke rumah Bu Ros, aku memperhatikan rumah ibu mertuaku. Tapi tak terlihat motor Mas Ridwan di sana. Apa belum dikeluarkan ya? Tapi ini kan sudah siang. Biasanya motor sudah keluar semua. Batinku. Akhirnya tak kuperdulikan lagi Mas Ridwan. Aku fokus membersihkan rumah Bu Ros sampai selesai. Namun sampai siang hari, tak terlihat juga Mas Ridwan di rumah ibu. Apa dia tidak di rumah ibu ya? Batinku lagi bertanya-tanya. Bu Ros ada melihat Mas Ridwan di rumah ibu nggak? Tanyaku ke Bu Ros. Loh, apa nggak pulang semalam? Padahal, tadi malam, dia bawa motor ke arah rumah kalian kok, jawab Bu Ros. Tapi nggak ada pulang bu semalaman, jawabku lagi. Oh, kalau itu ibu nggak tahu, Vika, jawab Bu Ros tak enak. Iya bu, makasih ya bu. Oh iya, sudah selesai semuanya.
Vika pamit ya, ucapku. Iya Vika, terima kasih ya. Ini upah untuk kamu. Bu Ros memberikan uang 70.000 rupiah kepadaku. Loh Bu, kok banyak sekali? 50 saja cukup. Kataku sambil mengembalikan uang 20.000 rupiah. Nggak apa-apa Vika, itu untuk tambah-tambah kamu. Sudah bawalah. Saya ikhlas. Aku menerima kembali uang itu. Senyum sumringah tentu sudah terukir di bibirku. Alhamdulillah ya Allah, rezekiku lebih banyak dari kemarin. Aku segera pulang. Tak lupa membeli beras terlebih dahulu. Hanya beras saja yang aku beli kali ini. Terserah Mas Ridwan mau makan apa tidak. Yang penting aku sudah siapkan nasi di rumah. Urusan lauk biar dia pikirkan. Enak aja tinggal mau makan. Aku sudah capek kerja, sementara dia malah enak-enakan. Sepertinya aku harus jauh lebih tegas. Kalau aku terus mengalah begini, pasti Mas Ridwan akan keenakan dan tidak mau kerja. Sesampainya di rumah, Mas Ridwan belum pulang juga. Kemana sih kamu Mas? Ucapku kesal. Vika, tunggu. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilku. Aku segera berbalik. Ternyata itu Bu Dewi. Ada apa Bu Dewi? Tanyaku ragu. Karena kalau sudah dia yang datang, pasti ada saja yang disampaikannya. Ridwan belum pulang ya? Tanyanya sambil melihat rumah. Belum, jawabku. Pantaslah dia belum pulang. Kamu tahu nggak dia di mana? Tanya beliau lagi. Aku menggeleng. Ibu kasih tahu ya, kalau suamimu itu lagi di rumah mantannya. Dia semalaman menginap di sana loh. Masa kamu nggak tahu sih? Katanya lagi. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Bu Dewi. Mantan yang mana? Maksud Bu Dewi apa ya? Jangan fitnah. Ucapku tidak terima. Saya nggak fitnah. Emang beneran kok. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pas saya pulang dari luar, nganterin anak saya berobat. Saya lihat motor suamimu ada di depan rumahnya Monik. Monik itu mantan pacar suami kamu kan? Tanya Bu Dewi lagi. Aku pun mengingat-ingat. Monik yang mana? Akhirnya, aku baru ingat kalau Monik itu memang mantan pacar Mas Ridwan. Loh, bukannya Monik itu jadi TKW di luar negeri? Kok ada di sini? Tanyaku. Iya, dia sudah pulang. Baru pulang beberapa hari yang lalu. Dan saya nggak nyangka kalau ternyata suamimu malah ke rumah dia. Nggak pulang lagi semalaman, iya kan? Tanya Bu Dewi lagi, sepertinya beliau terus mengorek informasi dariku. Dan aku yakin kalau terus kuladeni, pasti nanti akan ada gosip yang tidak-tidak. Sudahlah Bu Dewi, gak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Nanti biar saya selesaikan sendiri. Gak usah kepo. Ucapku kesal, kemudian segera masuk ke dalam rumah. Kamu itu dikasih tahu orang tua malah begitu. Harusnya kamu terima kasih, karena saya sudah kasih tahu kamu. Ucap Bu Dewi dengan berteriak. Sepertinya beliau sengaja agar tetanggaku mendengar ucapannya. Sudahlah, tak kuperdulikan. Aku memilih masuk ke dalam rumah dan memasak nasi. Apa benar Mas? Kamu semalam gak pulang malah ke rumah Monik? Kalau memang iya, apa yang kamu lakukan di sana Mas? Kenapa sampai menginap di rumah wanita lain? Aku benar-benar sedih. Tidak menyangka kalau Mas Ridwan bisa melakukan ini. Setelah azan maghrib, aku baru mendengar suara motor suamiku itu. Aku segera menyambutnya, namun kali ini bukan dengan baik-baik, melainkan dengan kekesalan. Mas, apa benar kamu semalam menginap di rumah Monik? Tanya aku. Kamu tahu dari mana? Jawab Mas Ridwan gugup. Tidak penting aku tahu dari mana. Yang jelas jawab, benar atau tidak kamu semalam menginap di rumah Monik? Tanya aku dengan tegas. Iya, aku memang menginap di sana. Kenapa? Jawab Mas Ridwan santai seolah tidak salah. Padahal tadi dia gugup, tapi sekarang terlihat begitu santai. Aku tak mengerti kenapa laki-laki ini bisa begini. Apa kamu tidak merasa bersalah, Mas? Apakah pantas seorang suami menginap di rumah wanita lain? Tanya aku lagi dengan kesal. Menurutku tidak salah, karena aku tidak ngapa-ngapain. Aku cuma menginap saja di rumah Monik. Jawab Mas Ridwan merasa tidak bersalah. Astagfirullah Mas, apa yang kamu lakukan itu salah besar.
Monik itu bukan muhrim kamu. Tak sepantasnya kamu menginap di rumahnya. Ucapku lagi. Sudahlah, tidak usah banyak bicara. Itu urusanku, jangan ikut campur. Ucap Mas Ridwan membentak. Aku tidak menyangka kenapa dia bisa bicara demikian. Bukannya merasa bersalah, malah dia yang jauh lebih marah. Jelas itu urusanku, karena kamu suamiku. Ucapku tidak mau kalah. Terus maumu apa? Aku tidak suka ya kamu ikut campur urusanku, kata Mas Ridwan lagi. Kalau kamu tidak mau aku ikut campur, ceraikan aku, Mas. Aku tidak suka punya suami seperti kamu. Bisa-bisanya tidur di rumah wanita lain. Bohong kalau kamu bilang hanya tidur saja tidak ngapa-ngapain. Lalu untuk apa kamu tidur di sana padahal punya rumah sendiri? Aku berkata dengan nada tinggi dan juga tegas. Aku ingin tahu bagaimana respon Mas Ridwan. Tapi bukannya mendapatkan jawaban yang baik, Mas Ridwan malah menamparku. Kenapa kamu menamparku, Mas? Kamu itu salah. Kenapa malah kamu yang marah? Ucapku sambil menangis. Kamu itu kurang ajar sama suami. Tidak perlu kamu bicara seperti itu. Aku kan sudah bilang aku gak ngapa-ngapain sama Monik. Tegasnya. Tapi aku tetap tidak percaya. Untuk apa dia tidur di rumah wanita lain, sedangkan dia punya istri dan juga rumah. Aku gak percaya sama omonganmu, Mas. Aku gak percaya. Kataku. Terserah kalau gak percaya. Yang jelas, aku gak ngapa-ngapain sama Monik. Terus untuk apa kamu tidur di sana? Tanyaku lagi dengan berteriak. Itu urusanku, bukan urusanmu. Tetap itu saja jawaban Mas Ridwan. Aku semakin yakin kalau terjadi sesuatu di antara mereka. Ceraikan aku, Mas. Aku tidak mau lagi punya suami seperti kamu. Aku sudah gak kuat. Lagi pula untuk apa kita menikah? Kalau kamu tidak bisa memperlakukanku dengan baik. Ditambah lagi juga ibumu yang keterlaluan. Aku sudah gak sanggup. Gak pernah kamu nafkahi dengan layak. Ibumu tidak pernah menerimaku. Lalu apa yang harus aku pertahankan? Dan sekarang suamiku malah menginap di rumah wanita lain. Apa ini yang namanya rumah tangga? Kurasa bukan. Rumah tangga kita sudah tidak sehat. Untuk apa lagi dipertahankan? Ucapku panjang lebar sambil menangis. Mas Ridwan malah tertawa. Aku tidak tahu apa maksudnya. Baik kalau itu maumu. Akan kuceraikan kamu sekarang juga. Dengar baik-baik ya. Vika binti Wahab. Kuceraikan kamu. Mulai sekarang kamu bukan istriku lagi. Mas Ridwan akhirnya mengatakan kalimat itu. Ada rasa sakit. Tapi ada rasa lega juga. Karena mungkin setelah ini aku bisa terbebas dari laki-laki seperti dia. Keluar dari rumahku sekarang. Bentak Mas Ridwan. Tanpa berkata apapun, aku langsung pergi dari hadapannya dan masuk ke dalam kamar untuk membereskan pakaianku. Jangan bawa apapun selain pakaianmu, ucap Mas Ridwan dari pintu. Apa yang bisa aku bawa dari rumah ini, Mas? Selama menikah denganmu saja, aku tak pernah beli baju baru. Semua ini adalah baju-baju lamaku. Beras yang ada di rumah ini, kalau bukan aku yang beli pakai uangku mana ada juga. Kamu jangan belagu, Mas. Gak punya apa-apa saja sombong. Jawabku. Jaga bicaramu, Vika. Jangan sembarangan. Ucap Mas Ridwan tidak terima. Tapi aku hanya diam, tak kutanggapi lagi. Kalau terus kutanggapi, perdebatan ini tak akan ada habisnya. Setelah selesai membereskan pakaianku, aku segera keluar tanpa berpamitan. Tapi sebelum aku keluar rumah ini, tiba-tiba Mas Ridwan memanggil. Tunggu Vika, itu apa yang kamu bawa? Tanyanya sambil mendekat ke arahku. Apa? Aku hanya bawa baju-bajuku? Jawabku sambil menatap tajam ke arahnya. Lihat, apa yang ada di dalam tas kecilmu itu? Tanyanya sambil berusaha merebut tasku. Jangan sentuh tasku, ini punyaku. Ucapku tak terima. Aku ingin tahu apa isinya. Katanya lagi. Kamu tak berhak tahu apa isinya, karena aku bukan istrimu lagi. Ucapku tegas. Aku tidak mau ya kalau kamu sampai bawa sesuatu dari rumah ini, karena itu pasti punyaku. Katanya tidak tahu malu. Apa? Punyamu? Apa yang pernah kamu berikan kepadaku, Mas? Hanya uang belanja 100.000 dalam seminggu? Uang yang kamu kasih selama ini
sudah jadi tabunganmu di Septic Tank. Ucapku sambil melotot. Aku benar-benar emosi. Karena dia pikir, apa yang selama ini aku dapat setelah menikah dengannya? Tidak ada. Hanyalah kesengsaraan yang aku terima. Aku segera mempercepat langkahku, agar tidak lagi dikejar oleh Mas Ridwan. Loh, kamu mau kemana, Vika? Tanya Bagas tetangga samping rumah. Aku mau pulang ke rumahku, Bagas. Jawabku. Kenapa? Tanyanya lagi kepo. Gak ada apa-apa, aku cuma mau pulang ke rumahku. Jawabku belum enak untuk jujur. Sepertinya kamu lagi ada masalah ya? Tanyanya lagi. Tapi aku hanya diam tidak menjawab. Ya sudah, aku antar. Tawarnya. Tidak usah, aku tidak mau nanti ada yang salah paham. Ucapku. Tidak mungkin lah, kita kan tetangga. Katanya lagi. Tidak, tidak usah. Aku bisa pergi sendiri. Tolakku. Ya sudahlah Vika kalau kamu tidak mau. Begini saja, kamu diantar oleh adikku ya. Kan adikku perempuan. Tidak keberatan kan kamu? Tolong jangan ditolak. Ucapnya. Aku pun berpikir, karena ini sudah malam, tak mungkin juga ada kendaraan. Akhirnya aku menerima tawaran itu. Aku diantarkan oleh adik Mas Bagas. Dia juga membuntuti di belakang, karena adiknya nanti tidak mungkin pulang sendirian. Aku diantarkan ke terminal oleh Mas Bagas dan juga adiknya. Aku harus naik bis untuk sampai ke rumah orang tuaku. Iya, karena beda provinsi. Untunglah, uang tabungan yang selama ini aku kumpulkan dari hasilku menjadi buruh cuci di rumah orang bisa untuk membeli tiket. Makasih ya Mas Bagas, Siti sudah mengantarkanku. Ucapku ke mereka. Sama-sama, hati-hati ya Mbak Vika. Ucap Siti. Iya Siti, sekali lagi makasih ya. Ucapku. Iya sama-sama Vik. Hati-hati ya Vik. Oh iya, ini nomor ponselku. Kalau ada apa-apa, hubungi aku saja. Ucap Bagas tiba-tiba memberikan nomor ponselnya kepadaku. Aku tidak tahu apa maksudnya. Padahal selama ini, kami bertegur sapa ya sewajarnya, karena kami memang tetangga. Tapi entah mengapa, ini malah memberikan nomor telepon. Aku menerimanya, lalu memasukkan ke dalam tasku, karena memang ditulis dengan kertas kecil. Tapi aku tidak tahu mau menghubungimu pakai apa, aku kan tidak punya ponsel. Ucapku ke Mas Bagas. Ia pun malah tersenyum. Ya sudah, kapan-kapan saja kamu hubungi aku kalau kamu sudah punya ponsel. Yang penting simpan saja nomorku. Ucapnya lagi. Aku pun mengangguk dan segera masuk ke dalam bis. Karena bis yang akan membawaku pulang ke kampungku sudah standby. Iya, untungnya pas sekali ada tujuan ke sana dan masih ada bangku yang kosong. Aku membutuhkan waktu sehari semalam untuk sampai ke kampung halamanku. Alhamdulillah, aku sampai di tempat ini lagi. Maafkan Vika ya Pak Bu. Vika baru sempat ke sini lagi setelah kalian meninggal dulu. Ucapku dalam hati. Aku segera melangkah ke rumahku. Rumah yang sudah setengah tahun ini aku tinggalkan. Meskipun rumahnya terbuat dari papan, alhamdulillah keadaannya masih bagus. Segera ku buka pintu rumah itu. Tak lupa mengucapkan salam. Rumahnya dalam keadaan kotor tentunya karena tak ada yang membersihkan. Iya, orang tuaku tidak punya keluarga di sini. Keluarganya jauh semua. Sudah banyak yang merantau dan pindah. Karena memang di kampungku ini perekonomian sangat sulit. Orang tuaku saja hanya memiliki harta rumah ini. Tak ada lagi harta yang lainnya. Tapi baru saja aku masuk, tiba-tiba ada yang datang. Siapa itu? Teriaknya. Saya Pak. Ucapku. Aku segera keluar. Karena mungkin orang itu mengira kalau aku maling. Vika, buat kaget saja. Kamu pagi-pagi begini. Kok sudah ada di sini? Kapan kamu sampai? Tanya orang itu yang ternyata Pak RT. Iya Pak RT, baru saja saya sampai. Ucapku. Oh alah, saya kira kamu tadi siapa loh? Tumben, kamu pulang sendirian? Tanya Pak RT lagi. Iya Pak RT sendirian, jawabku. Kemana suamimu memangnya? Kok tidak ikut? Tanya beliau lagi. Ini Pak RT lagi ada masalah, jawabku. Oh alah, iya saya paham. Ya sudah, kalau butuh apa-apa hubungi saya saja ya, ujar Pak RT.
Iya Pak RT, nanti saya ke rumah Pak RT kalau saya butuh apa-apa. Jawabku. Telepon saja, tidak perlu ke rumah. Ucap Pak RT. Saya nggak punya handphone. Jawabku. Oh alah, ya ya ya. Ya sudah Vika, kamu silakan istirahat dulu. Ujar Pak RT. Akhirnya Pak RT pergi dan aku segera masuk ke dalam rumah untuk membereskannya sebelum aku istirahat. Karena tak bisa beristirahat kalau rumah berdebu begini. Akhirnya setelah 2 jam membereskan, rumah ini sudah bersih. Aku bisa beristirahat dengan nyaman. Melihat seisi rumah ini, aku teringat lagi kenangan bersama orang tuaku. Rasa bersalah dan penyesalan menusuk lagi di hati ini. Aku menangis, mengingat semuanya. Maafin Vika, Pak Bu. Vika menyesal. Ucapku sambil memeluk foto kedua orang tuaku. Karena kelelahan dan mengantuk, aku sampai ketiduran dan terbangun di sore hari. Ya Allah, di rumah ini gak ada listrik lagi. Aku harus beli lilin. Aku keluar rumah untuk ke warung terdekat, membeli beberapa lilin. Vika, kamu pulang? Sapa Mbak Jum pemilik warung. Iya Mbak Jum, baru tadi pagi sampai. Jawabku. Ya Allah, kamu kok berubah ya Vik? Kamu kurusan. Dan kayaknya kamu lagi ada masalah ya? Tebak Mbak Jum. Iya Mbak Jum lagi ada masalah. Jawabku. Walah yang sabar ya. Terus kamu mau beli apa ini? Tanyanya. Mau beli lilin Mbak Jum. Di rumah kan gak ada listriknya. Jawabku lagi. Oh ini lilinnya. Butuh berapa? Tanyanya. 3 saja. Jawabku. Mbak Jum segera memberikan lilin yang aku minta. Dan aku juga membeli beberapa bungkus mie instan. Untuk aku makan sementara waktu. Tak lupa juga 1 kilo beras. Ini aja Fik? Tanya Mbak Jum. Iya Mbak Jum. Totalnya sekian ya. Ujarnya. Aku segera memberikan nominal uang yang disebutkan oleh Mbak Jum. Lalu pamitan untuk pulang. Alhamdulillah, meskipun rumah ini kosong dalam waktu yang lama, perabotannya masih lengkap, tidak ada yang hilang. Tapi ya itu, tabung gasnya kosong. Aku memutuskan untuk kembali lagi ke warung Mbak Jum untuk membeli gas. Mbak Jum, ada gas nggak? Tanyaku. Ada Fik, kebetulan tinggal 1. Kamu ambil aja, nggak usah bayar. Loh, kenapa Mbak Jum? Saya ada kok uangnya. Tanyaku. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Sudah kamu letakkan tabung kosongnya di situ, ambil tabung yang isi. Ucap beliau. Aku pun merasa bersyukur karena aku bisa menghemat uang 20.000 karena sudah diberikan gas gratis oleh Mbak Jum. Terima kasih banyak ya Mbak Jum. Aku nggak tahu gimana cara balas kebaikan Mbak Jum. Ujarku. Sudah tidak usah dipikirkan. Cepat sana pulang dan masaklah. Ucapnya. Dengan senyum mengembang di bibir, aku pulang ke rumah dengan membawa tabung gas yang sudah berisi. Aku segera memasak nasi dan juga mie instan untuk makan malam. Suasana rumah terasa sangat sepi. Ditambah lagi, hanya ada pencahayaan dari lilin. Ya Allah, semoga bisa segera pasang listrik lagi. Doaku. Keesokan paginya aku ke rumah PRT. Aku ingin bertanya kepada beliau, apa ada lowongan pekerjaan di sekitar sini? Apa saja akan kukerjakan yang penting halal. PRT, apa ada lowongan kerja ya di sekitar sini? Tanyaku. Ada sih Fik, tapi di sawah. Jawabnya. Gak apa-apa PRT. Tanam padi ya? Tanyaku lagi. Iya Fik, itu. Di sawahnya Juragan Karso. Kan lagi musim tanam. Kamu ke sana saja. Pasti dibolehin kerja. Lumayan upahnya 50.000 per hari. Ucap PRT. Iya PRT, nanti saya ke sana. Makasih banyak ya PRT. Ucapku. Setelah itu aku berpamitan dan langsung ke rumah Juragan Karso. Alhamdulillah aku diizinkan ikut kerja. Tidak terasa sudah 1 bulan aku pulang ke kampung ini. Alhamdulillah, meskipun hidupku penuh keterbatasan, tapi aku tenang di sini. Aku lebih bahagia, apalagi bersama teman-temanku yang seprofesi denganku. Mereka selalu menghibur sehingga aku bisa melupakan masalah yang ada. 2 bulan kemudian,
Aku mendapatkan kiriman surat. Ternyata itu akte ceraiku. Mas Ridwan sudah mengurus perceraian kami. Alhamdulillah, aku bersyukur karena statusku sudah jelas sekarang. Bersama surat itu juga ada undangan pernikahan. Ternyata benar kan? Mas Ridwan ada hubungan dengan Monik. Undangan pernikahan itu dari Mas Ridwan dan juga Monik. Ternyata 2 minggu lagi mereka akan menikah. Semoga kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan ya Monik. Batinku. Waktu pun berlalu, hari ini adalah hari pernikahan Mas Ridwan dan juga Monik. Tapi aku tak berniat datang. Karena memang sayang ongkosnya. Untuk apa aku datang ke pernikahan mereka? Lebih baik uangnya aku tabung untuk membeli ponsel. Alhamdulillah, setelah 2 bulan lebih bekerja di sawah, aku sudah memiliki tabungan. Aku bisa membeli ponsel dan juga memasang listrik lagi. Aku beli ponsel yang murah saja. Harganya 700.000. Sementara pasang listrik 1 juta. Iya, selama 2 bulan ini aku memang sangat menghemat, sehingga uangku cepat terkumpul. Karena aku butuh ponsel dan listrik. Rencananya, ponsel akan aku gunakan untuk bekerja. Dulu, aku pernah ditawari dan diajari oleh Bu Nova untuk bekerja seperti dia, menjadi konten kreator. Tapi kalau Bu Nova membuat konten animasi, makanya itu, beliau tak pernah lepas dari laptopnya, karena memang bekerjanya dari situ. Dan Bu Nova memberi saran ke aku, kalau aku bisa buat konten sehari-hari, karena itu lebih mudah, dan aku bisa mempelajarinya secara otodidak. Setelah memiliki ponsel, aku menghubungi Mas Bagas. Iya, nomornya masih aku simpan sampai sekarang. Aku meminta tolong pada beliau, agar memberikan nomor ponselku ke Bu Nova. Aku ingin belajar dari Bu Nova. Bu Nova dengan senang hati mengajariku, hingga aku bisa dan mengerti bagaimana caranya membuat konten. Alhamdulillah, aku bertemu dengan orang yang baik, sehingga aku bisa mengubah nasibku. Aku mulai membuat konten keseharianku. Kadang di sawah, kadang di rumah. Ya, apa saja kegiatanku sehari-hari aku kontenin. Tentu tidaklah mudah. Butuh waktu berbulan-bulan agar bisa mendapatkan penghasilan. Aku mengupload kontenku di aplikasi biru. Di sana, performanya cukup baik, banyak yang nonton. Alhamdulillah, setelah 5 bulan berjuang, aku bisa mendapatkan penghasilan pertamaku. Aku bersyukur sekali. Berkat bantuan Bu Nova dan Mas Bagas, aku bisa sampai di titik sekarang. Meskipun penghasilanku belum besar, tapi alhamdulillah, dari situ aku bisa memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Sedikit demi sedikit uang yang ada aku gunakan untuk merenovasi rumah. Karena rumah ini sudah semakin tua dan beberapa bagiannya banyak yang lapuk, atapnya juga ada yang bocor. Sekarang targetku, rumah ini agar nyaman aku tempati dan aku tidak merasa khawatir. 2 tahun sudah berlalu. Alhamdulillah, usahaku tidak sia-sia di dunia perkontenan. Kini, yang awalnya aku hanya bisa merenovasi rumah tipis-tipis, sekarang rumah yang dulu sudah berganti menjadi rumah yang permanen. Iya, rumah orang tuaku sudah aku perbaiki. Sudah menjadi rumah permanen yang kokoh dan bagus. Aku sangat bersyukur karena Allah sangat sayang kepadaku, sehingga aku diberikan nikmat yang luar biasa. Aku juga mulai dekat dengan seseorang. Seseorang itu yang selalu membantuku selama ini. Dialah Mas Bagas. Iya, tetanggaku dulu. Saat aku menikah dengan Mas Ridwan, kami rutin berkomunikasi. Dan entahlah, malah timbul benih-benih cinta di antara kami. Sebenarnya sudah sejak setahun lalu Mas Bagas mengajakku menikah, tapi aku belum siap untuk memulai rumah tangga lagi. Masih ada rasa trauma di dalam hati ini. Tapi semoga trauma ini segera hilang dan aku bisa membuka hatiku lagi. Mas Bagas juga rutin memberi kabar aku tentang bagaimana kehidupan Mas Ridwan dan Monik sekarang. Mas Bagas bilang, kehidupannya tidak jauh beda dengan yang aku alami dulu. Mas Ridwan masih tetap saja malas bekerja,
Tentu, wanita mana yang betah dengan laki-laki seperti itu? Apalagi Monik. Dia itu wanita cantik, perawatannya pasti mahal, dan perawatan itu butuh uang yang banyak. Kalau Mas Ridwan malas bekerja, pasti Monik tidak betah. Dan benar kan? Kurang lebihnya setahun menikah dengan Monik, Monik menyerah. Dia meninggalkan Mas Ridwan. Monik menjadi TKW lagi ke luar negeri. Kata Mas Bagas, Mas Ridwan jadi orang yang semakin tidak jelas. Dia sering uring-uringan. Kerjanya tiap hari hanya menyusahkan kedua orang tuanya saja. Karena dia tidak bekerja, jadi makan tetap ke rumah orang tuanya. Ditambah lagi suka mabuk-mabukan malahan. Itu semakin membuat susah kedua orang tuanya. Mendengar cerita Mas Bagas, ada rasa kasihan juga. Tapi mungkin ini balasan dari Yang Maha Kuasa atas apa yang sudah Mas Ridwan lakukan kepadaku dulu. Semoga dia bisa menjalani ini semua dan segera bertaubat. Meskipun aku sakit hati dengan perlakuannya, namun aku tak boleh mendoakan buruk. Semoga Mas Ridwan segera diberi hidayah. Waktu pun terus berlalu. Alhamdulillah, karirku semakin baik. Penghasilanku selalu puluhan juta setiap bulan. Semoga ini terus bertahan agar aku bisa membahagiakan orang-orang di sekitarku. Dulu aku yang tak punya apa-apa. Kini aku mampu membeli beberapa petak sawah. Dan hasil sawah itu aku donasikan semuanya untuk salah satu pondok pesantren yang ada di kampungku. Karena untukku sendiri, aku sudah mempunyai penghasilan dari kontenku. Alhamdulillah sudah cukup. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba aku kedatangan seorang tamu. Dia adalah Mas Bagas. Dia datang ke sini bersama orang tua dan juga keluarganya. Dia ke sini untuk melamarku. Iya, aku sudah siap untuk menerima pinangan Mas Bagas. Aku sudah siap untuk menikah lagi. Kami juga sudah sepakat kalau setelah menikah nanti akan tinggal di kampungku ini. Kami akan merintis usaha bersama. Seminggu kemudian acara pernikahanku sudah dilangsungkan. Karena kami tak mau lagi menunggu waktu lama. Jadi setelah lamaran, langsung menikah. Tak ada pesta mewah, hanya acara makan bersama dengan tetangga sekitar. Mas Bagas ternyata orangnya sangat rajin. Dulu di sana Mas Bagas punya usaha peternakan ikan. Dan ia ingin mencoba usaha itu juga di sini. Aku sebagai istrinya, tentu ingin mendukung usaha suamiku. Aku menambahi modal Mas Bagas. Alhamdulillah dengan usaha tekunnya, usaha peternakan ikan yang ia rintis sudah berhasil. Dalam waktu 6 bulan, Mas Bagas sudah bisa mendapatkan penghasilan pertamanya dari peternak ikan. Kehidupan kami alhamdulillah semakin harmonis dan bahagia. Tepat 1 tahun setelah pernikahan, aku dinyatakan positif hamil. Mas Bagas sangat bahagia. Sebentar lagi kami akan menjadi orang tua. Tak henti-hentinya aku bersyukur. Karena kehidupanku sudah jauh lebih baik. Seperti kata orang-orang, jika ada seseorang yang sukses, akan ada seseorang yang menyesal. Iya, itulah yang terjadi kepada Mas Ridwan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba dia mengirim pesan kepada Mas Bagas. Mas Ridwan berkata, kalau dia menyesal sudah menyia-nyiakanku. Begitulah penyesalan, selalu ada di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran.